Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Berkat dan kemurahan Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan Tuhan. Dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Efesus 4 ayat 29. Saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat dikasihi Tuhan, kita diingatkan untuk menjaga perkataan kita. Supaya jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ya, bagaimana perkataan kotor bisa keluar dari mulut kita? Tentunya ya, apa yang keluar dari mulut kita tahu itu meluap dari hati. Berarti kalau ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, hati kita biasanya juga kotor. Karena dari situlah sumber perkataan itu keluar. Nah, perkataan kotor itu seperti apa sih? Perkataan kotor adalah perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang tidak membangun. Perkataan-perkataan itu bisa berupa caci maki atau cacian, bisa juga berisi tentang bersungut-sungut, ya, dersulo Jawanya ya. Bisa juga bicara tentang makian atau apalah ya istilahnya, miso-miso, aduh apalagi itu ya. Ya, perkataan-perkataan yang tidak membangun lah ya, perkataan-perkataan yang bisa berupa kutuk juga, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Janganlah itu keluar dari mulut kita. Ya, sekali lagi supaya nggak keluar kata-kata seperti itu, karena itu isi hati kita dengan sesuatu yang baik, dengan kebenaran firman, dengan segala perkataan-perkataan yang positif, sehingga yang keluar nanti pasti positif. Ya, tetapi pakailah perkataan yang baik, ya tadi yang kotor jangan, tapi yang baik untuk membangun. Nah, apa yang baik? Perkataan yang baik ini kata-kata motivasi, perkataan yang menghibur orang dalam kesusahan, kata-kata yang memberi semangat kepada orang yang mungkin sudah putus asa, perkataan-perkataan yang bisa juga berupa puji-pujian, ya, perkataan-perkataan ini bisa juga berisi firman Tuhan. Nah, kata-kata yang baik ini hendaklah selalu keluar dari mulut kita supaya orang yang mendengar bisa beroleh kasih karunia. Artinya mereka yang mendengar perkataan kita itu senang. Mereka beroleh keselamatan dari Tuhan. Ya, bisa orang jadi bertobat gara-gara apa? Mendengarkan perkataan yang baik. Ya. Firman Tuhan disampaikan. Itu adalah perkataan yang baik. Dan orang mendengarnya. Orang dikuatkan. Yang lemah imannya jadi kuat lagi. Yang sedih dihiburkan. Bahkan juga mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan jadi bertobat.
Bisa jadi. Karena itu jagalah supaya perkataan dari mulut kita itu perkataan yang membangun, perkataan yang baik, bukan yang kotor. Ya, perkataan kotor itu bisa justru menjatuhkan orang. Ya, perkataan yang tidak membangun itu bisa juga membuat orang yang tadinya lemah tambah lemah. Ya, tetapi sebaliknya perkataan yang membangun, orang yang lemah dikuatkan, orang yang sudah kuat tambah kuat imannya. Itu ya yang seharusnya kita senantiasa ucapkan. Ya, sekalipun mungkin sedang mengalami hal yang kurang baik, kalau hati kita isinya adalah hal yang baik, maka perkataan baik tetap akan keluar. Menghadapi situasi yang tidak baik sekalipun, ya, bukannya menggerutu, bukannya kita mencaci maki orang, bukannya kita menyalahkan si A si B, apalagi sampai menyalahkan Tuhan. Ya, sebaliknya orang yang isinya itu adalah hal yang baik dalam hatinya, keadaan gak baik tetap bersyukur, keadaan tidak baik tetap menyatakan yang baik. Ya, karena memandang setiap masalah dengan sudut pandangnya Tuhan, sehingga dia selalu berpikir positif, perkataan-perkataan yang positif yang akhirnya keluar juga dari mulutnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, hati-hati dengan perkataan kita. Ya, kalau perkataan kita ini tidak kita jaga, bisa menjadi batu sandungan, bisa menjatuhkan orang, bisa membuat orang justru ya menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita selalu memperkatakan perkataan yang baik, selain membangun orang, bahkan juga bisa membuat orang akhirnya bertobat, orang akhirnya percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Ya, penting sekali loh ya ucapan bibir kita atau perkataan kita ini, karena perkataan kita ada kuasa. Ya, ada kuasa perkataan. Ya, setan diusir dalam nama Yesus dengan perkataan. Orang menerima Tuhan Yesus juga sama. Dia mengucapkan janjinya kepada Tuhan. Orang mau menikah, ya, diminta janji nikahnya, dia memperkatakan, disaksikan oleh jemaat. Nah, jadi artinya apa? Ucapan perkataan kita ini begitu besar pengaruhnya, begitu besar kuasanya. Ya, ada orang Jawa bilang gini, orang itu wong iso dicekel mergo tembunge, ya, ucapannya. Nah, dari ucapannya inilah ya kita akan dikenal orang. Ya, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya karena perkataan kita, perkataan yang baik, perkataan kita, perkataan yang bisa menyenangkan bahkan membangun orang, dan jangan sebaliknya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami kembali untuk menjaga lidah kami, untuk menjaga ucapan kami, perkataan kami, dan biarlah dari mulut kami tidak keluar perkataan kotor yang justru mencemari, yang justru bisa membuat orang tersandung atau bahkan melemahkan orang lain. Sebaliknya biarlah melalui mulut kami perkataan yang baik, yang membangun, yang menguatkan, sehingga orang juga boleh kasih karunia, keselamatan melalui setiap perkataan yang baik yang kami ucapkan. Terima kasih Tuhan, mohon selalu pimpinan-Mu, jauhkan segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.